Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengetahui bahwa ginjal kita ada dua, kanan dan kiri. Letaknya di pinggang, disebut retroperitoneal, jadi tidak masuk dalam rongga perut, tetapi ada di dinding pinggang bagian belakang. Ukurannya kecil saja, 11 x 6 x 3 cm, kira-kira sekepalan tangan kita. Beratnya juga tidak banyak, yaitu 1,5 ons. Ada korteks dan medula, ada kulitnya dan ada isinya. Yang menarik di sini adalah tentang nefron. Nefron ini adalah unit fungsional ginjal yang jumlahnya lebih kurang 1,3 juta. Dan yang juga menarik, walaupun ginjal itu kecil, tetapi dia diperdarahi oleh 25% dari cardiac output yang keluar dari jantung. Jadi dalam 1 menit itu lebih kurang 1.300 cc. Ini bentuk ginjal kita, kalau dibuka dari dalam, ini adalah saluran ureter, kemudian di sini kandung kemih, dan akhirnya bisa keluar. Fungsinya utama adalah membuang sampah dari sisa metabolisme dalam tubuh. Jadi semua proses dalam tubuh nanti akan dibuang melalui hati dan ginjal, sedangkan ginjal itu melalui urin, sedangkan hati itu melalui feses, melalui tinja dari anus. Ini adalah fungsi ginjal yang lain. Di samping produksi urin, dia keseimbangan cairan. Oleh sebab itu kalau kita lagi dingin, biasanya kita lebih sering ke belakang, tetapi kalau lagi panas, terik, kita kurang, urin kita akan berkurang. Juga ada produksi hormon eritropoietin yang membentuk darah. Oleh sebab itu orang yang gagal ginjal umumnya akan mengalami anemia. Juga keseimbangan asam basa yang dapat menyebabkan sesak nafas, aktivitas vitamin D yang mempengaruhi tulang, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah meregulasi tekanan darah. Karena itu orang-orang yang gagal ginjal umumnya tekanan darahnya akan meningkat. Ini adalah gambaran animasi dari bagaimana ginjal itu berproses. Ini yang disebut sebagai nefron. Ya, nefron inilah yang jumlahnya lebih kurang 1 juta tadi. Disinilah proses penyaringan terjadi, ya, sehingga mana yang dibutuhkan itu akan dikembalikan ke darah, sedangkan yang tidak dibutuhkan akan dikeluarkan ke urin. Kalau ginjal tidak berfungsi, maka akan terjadi gagal ginjal. Ini yang kita takutkan selama ini. Kemudian kita mengenal berbagai penyakit ginjal. Yang umum adalah batu ginjal, itu sangat dikenal oleh masyarakat, infeksi ginjal, radang ginjal, atau glomerulonefritis yang dapat menyebabkan sembab seluruh tubuh. Kemudian ginjal karena diabetes, ginjal karena hipertensi, ginjal karena lupus, ginjal karena polikistik, jadi ginjalnya banyak sekali kista-kista, dan ada beberapa penyakit ginjal yang lain, di antaranya adalah penyakit herediter. Dan penyakit-penyakit ini dapat menurunkan fungsi ginjal. Fungsi ginjal itu dapat dibagi dua umumnya, yaitu gangguan ginjal akut, yang secara literatur disebut acute kidney injury, sedangkan yang penyakit ginjal kronik atau chronic kidney disease itu yang akan kita bahas selanjutnya. Di samping ini ada fase yang ketiga, yaitu akut on chronic. Jadi ada fase akut di penyakit ginjal kronik. Yang menarik adalah pada penyakit ginjal akut kelihatannya berat sekali, tetapi bisa sembuh sempurna. Sedangkan penyakit ginjal kronik itu tidak terasa, tidak ada gejala, atau sudah berat dan akhirnya harus cuci darah dan tidak bisa disembuhkan kembali. Ini adalah stadium penyakit ginjal kronik. Nah, biasanya kalau sudah mulai fase 3, stadium 3, ini yang sudah mulai harus kita tangani dengan serius. Ini 3A dan 3B. Kemudian kalau sudah gagal ginjal, dia harus melakukan dialisis.